Shalom rekan-rekanku sekalian, kita kembali berjumpa di dalam Immanuel Bible Class. Dan kita akan melanjutkan sesi kita di dalam seri Jesus Among Secular Gods. Sebelum kita memulai, saya mengundang setiap kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang terus-menerus Tuhan berikan bagi setiap kami. Untuk kami belajar semakin mengenal Engkau, sehingga kami semakin ditumbuhkan kecintaan kami akan Engkau. Dan kami didorong untuk terus-menerus hidup di dalam Engkau, dan hidup bagi Engkau. Sekali lagi pakailah sesi kami kali ini ya Tuhan untuk kembali mengajar setiap kami. Untuk menolong setiap kami mengevaluasi kehidupan kami. Sehingga kalau kami masih jatuh, kami masih gagal. Tuhan kami berdoa, topang kami dengan anugerah-Mu. Bangkitkan kami dengan pertolongan-Mu. Dan topang kami dengan kasih karunia-Mu untuk terus kami hidup di dalam Engkau dan hidup bagi Engkau. Berkati ya Tuhan waktu-waktu ke depan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Bapak Ibu dan rekan-rekanku sekalian, di sesi kali ini ketika kita berbicara tentang Jesus Among Secular Gods, maka kita akan mencoba membahas tentang secular gods apa yang mungkin terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Saya mengajak setiap kita mencoba mengumpulkan beberapa tema dan kita akan memulai dengan satu bagian yang pertama, yaitu adalah kuasa, power, kekuasaan. Rekan-rekanku, kenapa sih kekuasaan itu dikategorikan sebagai ilah? Apakah sebenarnya kuasa itu salah? Saya kan percaya kuasa tidak salah. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, maka kita akan mendapati manusia memang diberikan kuasa tertentu oleh Allah untuk menguasai dunia ini. Maka itu kenapa di dalam Kejadian dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Manusia juga, Adam diberikan kuasa untuk kemudian menamai segala sesuatu. Yang artinya apa? Dia menjadi Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Sehingga kuasa bukanlah sesuatu hal yang pada dirinya sendiri adalah sesuatu yang buruk dan salah. Maka kenapa kuasa itu menjadi ilah? Kuasa seperti apakah? Kuasa yang bisa dikategorikan sebagai ilah. Maka saya mencoba untuk mendefinisikan bagi setiap kita. Kuasa yang dikatakan menjadi ilah adalah ketika kita tidak mau hidup di dalam kekuasaan Tuhan. Dan mencoba untuk menguasai sendiri kehidupan kita tanpa Tuhan. Pada waktu itu, kuasa itu menjadi ilah. Sekali lagi ya, kuasa pada dirinya sendiri bukanlah sesuatu yang buruk. Tetapi ketika kita mencoba untuk menguasai hidup kita sendiri, mengontrol diri kita sendiri, dan kita mencoba melepaskan diri kita dari kuasa Allah, maka pada momen itulah kuasa itu sudah menjadi ilah. Dan kalau ditanya kenapa sih kuasa itu disukai oleh manusia? Kenapa manusia itu terus-menerus mencari dan haus akan kuasa? Apalagi kalau kita melihat fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Bukankah banyak orang berebut kuasa? Dengan fenomena yang ada di sekitar kita, perang yang terjadi. Bukankah kita bisa melihat salah satu akar utamanya adalah kuasa. Orang ingin menguasai segala sesuatu. Orang ingin menaklukkan segala sesuatu. Dan kalau kita melihat di dalam konteks yang lebih sempit. Dengan adanya diskriminasi, ras, gender, segala sesuatunya. Maka kita mendapati bahwa orang juga ingin menguasai orang lain. Kita bukan cuma sekedar ingin menguasai diri kita dan lepas daripada kuasa Tuhan. Tapi kita ingin menaklukkan segala sesuatu di dalam kuasa kita. Kenapa sih orang itu menginginkan dan mencintai untuk bisa memiliki kuasa? Bapak Ibu, kuasa itu menolong seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang dia cari dan dia harapkan. Apa yang dicari dan apa yang diharapkan? Yang pertama yaitu adalah orang mengharapkan adanya kenyamanan. Kalau jujur kita evaluasi diri kita, bukankah kita itu ingin nyaman? Nggak ada di antara kita itu justru senang kalau kita tuh mengalami penderitaan. Maka bukankah ada tema judulnya adalah The Problem of Pain, masalah penderitaan. Karena apa? Karena kita merasa bahwa harusnya saya tuh hidup nyaman. Kita mengejar kenyamanan. Dan kita berpikir kalau kita mendapatkan kuasa, kita bisa mengontrol situasi kita, kita bisa mengontrol hidup kita, maka kita bisa menjamin kenyamanan itu kita bisa nikmati di dalam diri kita. Kuasa menjadi alat dan instrumen bagi kita untuk mendapatkan kenyamanan. Yang kedua, seseorang itu pingin dengan kuasanya itu, dia bisa mendapatkan kepastian. Kita sudah melihat kondisi yang ada di dalam hidup kita di seluruh dunia ketika pandemi terjadi. Nggak ada yang pasti. Karena apa? Karena kita tidak punya kontrol.
penyakit itu yang lebih mengontrol kita. Betul kan ya? Ketika kita terserang, mau nggak mau kita harus dikarantina. Meskipun kita merasa diri kita sehat, meskipun kita merasa kuat, meskipun kita merasa tidak ada gejala apapun, mau tidak mau harus kemudian karantina. Kita tidak punya kuasa untuk kemudian membatasi akan penyakit itu. Kita sudah mencoba dengan berbagai macam cara. Ada orang yang sudah mencoba pakai masker, mencoba menjaga diri demikian rupa, tetap kena. Karena apa? Kita tidak punya kuasa. Sehingga kita tidak punya kepastian. Dan orang ingin hidup di dalam kepastian. Dan yang ketiga adalah dengan kita itu memiliki kuasa, kita berpikir kita itu bisa mendapatkan kestabilan hidup. Kenyamanan itu satu persoalan, satu urusan. Tapi kita bukan cuma ingin sekedar nyaman. Tapi kita ingin nyaman yang terus menerus. Yang artinya apa? Stabil. Kita tidak ingin hidup kita tuh bagaikan roller coaster yang kemudian kadang naik, kadang turun. Kita ingin hidup kita terus naik. Maka itu kenapa banyak orang yang menggunakan ayat-ayat Alkitab. Seperti contohnya adalah kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan selalu di atas dan bukan di bawah. Kenapa? Karena itu yang diinginkan manusia. Kita pingin stabil. Kita pingin untuk kemudian hidup kita terus dalam kondisi yang nyaman. Tanpa ada situasi yang berat. Tanpa kemudian ada tekanan menimpa kehidupan kita. Sehingga kita membutuhkan kuasa. Untuk kita bisa mendapatkan akan kestabilan tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah begini rekan-rekanku. Sebenarnya ada yang salah gak sih dengan kita itu ingin hidup nyaman? Kalau kita melihat gambar besar Allah menciptakan manusia, alam semesta. Maka bukankah kita tahu bahwa memang Tuhan menciptakan semua itu juga supaya bisa hidup harmonis. Supaya bisa hidup nyaman. Kalau kita nanti membaca di dalam kitab Wahyu, kita bisa mendapati langit dan bumi yang baru adalah kehidupan yang nyaman. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi perang, tidak ada lagi sakit penyakit. Bukankah itu nyaman? Sehingga apa masalahnya dengan kenyamanan? Apa masalahnya dengan kepastian? Bukankah tidak ada yang salah dengan kepastian? Kalau kita tuh mau mendapatkan kepastian, apa salahnya dengan hal tersebut? Demikian juga apa salahnya dengan kestabilan? Rekan-rekanku, kalau kita melihat secara terpisah dan kita melihat dilepaskan dari konteks, maka sekali lagi tidak ada masalah dengan kenyamanan, tidak ada masalah dengan kepastian, dan tidak ada masalah dengan kestabilan. Tetapi kalau kita melihat di dalam sebuah kacamata bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka kenyamanan, kepastian, dan kestabilan itu justru membuat manusia, mengarahkan manusia kepada tiga hal. Yang pertama, tidak semakin mengarahkan kita untuk mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi diri sendiri. Ketika kita membicarakan kenyamanan, berapa banyak di antara kita membicarakan soal kenyamanan di dalam Kristus? Rekan-rekanku, kalau kita membaca salah satu buku katekisasi ya, yang mengatakan apa sih tujuan hidup manusia? Untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Tuhan menciptakan kita juga untuk menikmati Dia. Jadi bukan cuma sekedar menderita bagi Dia, tapi juga menikmati Dia. Kenyamanan tidak salah kalau kenyamanan itu ada di dalam Kristus. Tetapi yang terjadi seringkali adalah ketika kita tuh mencoba untuk hidup nyaman tetapi di luar Kristus. Kita tuh hidup nyaman tetapi di dalam dosa untuk menikmati diri kita sendiri. Sehingga ketika kita mengejar kenyamanan dengan kuasa diri kita dan melepaskan daripada kuasa Tuhan, maka kita sudah mengejar kenyamanan hidup yang menguntungkan diri sendiri. Dan tidak membuat kita semakin mengasihi Tuhan dan semakin hidup di dalam Tuhan. Bahkan kita semakin hidup di dalam dosa. Berapa banyak orang nyaman justru ketika hidupnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dalam kebenaran. Berapa banyak orang yang nyaman mengejar kenyamanan dan mendapatkannya ketika melakukan akan dosa. Sehingga dalam hal ini kita melihat kenyamanan, kepastian, kestabilan yang dikerjakan dengan kontrol dari diri sendiri tanpa ada kuasa Allah di mana kita bernaung, itu akan membuat kita tidak semakin mengasihi Tuhan. Dan yang kedua adalah semua hal tersebut ketika kita dapatkan dengan kuasa yang kita miliki dari diri kita sendiri dan kita tidak mau bersandar pada kuasa Tuhan, itu akan mengarahkan kita untuk tidak semakin mengasihi sesama. Karena sekali lagi itu akan mendorong kita untuk mengasihi diri kita sendiri. Padahal kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain.
Kita dipanggil untuk kemudian mendatangkan akan berkat, membawa banyak orang untuk merasakan akan kasih dan kebaikan Tuhan. Tetapi justru ketika kita mendapatkan segala sesuatu hal tersebut, kenyamanan, kepastian, kestabilan dengan kuasa diri kita, kita ingin memastikan bahwa kitalah yang nyaman, kitalah yang pasti, kitalah yang stabil. Bagaimana dengan orang lain? Urusannya. Sehingga gak heran bukan peperangan itu terjadi, diskriminasi itu terjadi. Karena semua orang sedang memikirkan dirinya sendiri dan bukan memikirkan orang lain. Dan kalau kita justru bercermin pada Injil Yesus Kristus, inkarnasi, bukankah Allah merelakan akan kenyamanannya? Dia datang ke dalam dunia supaya apa? Memberikan manusia kenyamanan. Yang dipikirkan Allah bukanlah dirinya sendiri, tapi justru memikirkan manusia yang sudah berdosa bagi dia. Bukankah Allah rela? Dia yang selama ini stabil di dalam surga, dia agungkan, dia justru hidup merendahkan diri, masuk dalam inkarnasinya. Bahkan mengalami berbagai macam penderitaan. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalam dia, merasakan akan kepastian, keselamatan. Kepastian relasi, pemulihan relasi antara Allah dan manusia itu. Dan kita bisa hidup stabil di dalam kasih-Nya, di dalam topangan anugerah-Nya. Allah justru memikirkan kita. Dia rela mengorbankan segala sesuatu. Dan bukankah itu yang bertentangan? Kita justru ingin mendapatkan bagi kita dan tidak mau mengorbankan akan kenyamanan kita, kepastian hidup kita, kestabilan hidup kita untuk mengasihi sesama. Kita tahu kalau kita itu mengerjakan panggilan Tuhan, mengasihi sesama, bisa jadi hidup kita gak nyaman. Kenapa? Kalau kita membaca di dalam Alkitab, maka kita mendapati perintah Tuhan apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan kalau kita mencoba untuk memahami ayat tersebut, kita tahu dengan jelas. Artinya apa? Korbankan diri bagi sesama. Gak nyaman, gak pasti, dan gak stabil. Dan yang ketiga yang salah ketika kita mencoba mengejar kenyamanan, kepastian, dan kestabilan. Dengan menguasai, dengan kuasa yang kita bisa kendalikan. Dan kita tidak mau bergantung pada kuasa Allah. Itu tidak akan menolong kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Itu tidak menolong kita untuk bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Karena sekali lagi semua fokusnya adalah diri. Kenyamanan diri, kepastian diri, kestabilan diri. Sehingga kita tidak mengalami pertumbuhan. Kita akan hidup di dalam stagnasi. Stagnan. Tidak menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan cenderung kuasa itu akan menggerogoti diri kita. Mendestruksi diri kita menjadi sesuatu yang lebih buruk. Dan sudah banyak contohnya. Bahkan orang-orang Kristen. Mereka yang diberikan kuasa. Berapa banyak kuasa itu diselewengkan. Orang-orang tertentu yang sudah dalam posisi tinggi. Dia mengontrol segala sesuatu. Dipercayai banyak orang. Berapa banyak justru dia menghancurkan kepercayaan orang. Karena kuasa yang dimiliki. Ini bukan sekedar karena dia Kristen atau non-Kristen. Bahkan orang Kristen pun bisa jatuh. Ketika kuasa itu dia miliki, dia dapatkan dan dia melepaskan dari kuasanya Tuhan. Dia mau mengontrol dirinya sendiri dengan egonya. Dia gak menjadi pribadi yang lebih baik. Justru dia menjadi pribadi yang lebih buruk. Salah satu tokoh, ya gak perlu sebut nama karena peristiwanya cukup banyak dan ini bukan cuma satu tokoh. Yang dihormati, dikagumi, punya kuasa. Dia justru memakai kuasanya untuk melakukan banyak hal amoral yang justru tidak sejalan dengan berita Injil yang diberitakan. Apa dampaknya? Dia bukannya menjadi pribadi yang lebih baik, dia justru bertopeng. Sampai ketika peristiwa itu terungkap, dosanya itu terungkap, yang terjadi apa? Orang itu bisa melihat betapa jahatnya orang tersebut. Bukan betapa baiknya, bukan betapa mulianya, tapi betapa jahatnya, betapa bertopengnya. Bahkan berapa orang kemudian justru tersandung karena peristiwa tersebut. Dia gak menjadi berkat buat sesama. Jangankan memuliakan Tuhan. Sudah pasti itu tidak bisa. Sehingga di dalam hal ini kuasa yang dilepaskan dari kuasa Tuhan akan membawa dampak yang buruk. Tidak memuliakan Tuhan, tidak menyenangkan Dia, bukan merupakan kasih kita kepada Tuhan, kasih kita pada sama, dan tidak menolong kita bertumbuh menjadi pribadi lebih baik. Dan kalau ditanya, mungkin tidak sih kita itu mencari kenyamanan, mencari kepastian, mencari kestabilan itu di dalam Tuhan?
Mungkin enggak dalam hal tersebut? Mungkin sebagian orang kan berkata, oh mungkin saja lah, bisa-bisa saja. Karena bukankah Tuhan bisa memberikan kenyamanan, Tuhan bisa memberikan kepastian, Tuhan bisa memberikan kestabilan. Bukankah tidak ada yang salah dengan semua hal tersebut? Tetapi saya mencoba kita coba lihat jujur. Di dalam praktek keseharian kehidupan kita. Kita itu kalau memang bisa mendapatkan kenyamanan, kepastian, dan kestabilan di dalam Tuhan. Maka saya kok menduga banyak orang akan mencari di dalam Tuhan. Karena memang pada fakta yang terjadi adalah seringkali kita justru tidak mendapatkan kenyamanan, kepastian, dan kestabilan di dalam Tuhan. Karena fakta dan realitanya menunjukkan ketika kita mengikut Tuhan, kita setia di dalam Dia, kita melakukan kebenaran, justru hidup kita tidak nyaman. Ada banyak hal yang kemudian harus kita tanggung, konsekuensi-konsekuensi yang tidak nyaman yang kemudian kita harus tanggung. Sehingga kemudian bayangan kita tentang kenyamanan itu tidak kita dapatkan di dalam Tuhan. Demikian juga dengan kepastian. Kita semakin hidup tidak pasti loh. Kita mengikut Tuhan, kita bukannya mendapat kepastian bahwa kita akan selalu sukses. Bahkan pemazmur mengakui, ada lembah-lembah bayang-bayang maut yang harus dilalui. Dan bukankah itu menunjukkan, tidak pasti segala sesuatu. Dan tidak stabil kehidupan ini. Dan kalau tanya apakah memang kita tidak bisa mendapatkan kenyamanan, kepastian, dan kestabilan di dalam Tuhan? Maka saya ingin menjawab demikian. Di dalam Injil kita mengetahui, mungkin kita tidak mendapatkan kepastian seperti yang kita bayangkan. Tetapi ada satu hal yang pasti, penyertaan Tuhan yang diberikan bagi setiap kita. Injil Yesus Kristus mengundang setiap kita hidup di dalam Tuhan memang tidak pernah menjamin kita itu bisa kemudian pasti menjalani segala sesuatu dengan lancar. Tapi satu hal yang pasti, penyertaannya diberikan bagi setiap kita yang mau menaklukkan diri dan hidup di dalam Tuhan. Dan itu yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan itu yang tercatat di dalam Alkitab. Baik dalam perjanjian lama, orang-orang yang mau takluk di dalam Tuhan. Mereka hidup dalam ketidaknyamanan, dalam ketidakpastian, dalam ketidakstabilan. Tetapi ada penyertaan Tuhan yang beserta dengan mereka. Yang menguatkan mereka, yang menopang mereka. Dan justru itu adalah yang jauh lebih baik. Ada penyertaan Tuhan yang memelihara, yang menjaga. Demikian juga murid-murid Yesus. Mereka yang sudah memberitakan Injil. Ketika mereka melihat Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan. Mereka hidup memberitakan Injil, mereka hidup di dalam penderitaan, mereka hidup dalam kesulitan, mereka hidup di dalam ketidaknyamanan. Tapi apa yang terjadi? Ada penyertaan Tuhan bagi mereka. Dan itu pasti. Pasti. Sehingga hari ini kalau kita mencari kepastian, rekan-rekanku. Kepastian yang diberikan bukan kepastian kenyamanan. Bukan kepastian kestabilan. Tetapi kepastian pemeliharaan Tuhan. Penyertaan Tuhan bagi hidup kita di dalam segala situasi, di dalam segala kondisi. Dan kalau kita sedang mencari kestabilan hidup, Injil Yesus Kristus ingin mengatakan bahwa memang hidup kita itu tidak stabil. Tetapi ketidakstabilan itu memang diizinkan Tuhan di dalam kedaulatannya. Untuk apa? Menuntut kita bertumbuh. Kita memang dibiarkan hidup menghadapi goncangan, menghadapi tekanan supaya apa? Kita bertumbuh di dalam Dia. Karena seringkali kestabilan hidup yang kita alami membuat kita justru cenderung berkata, cukup, begini-begini saja sudah oke kok. Tuhan sengaja mengizinkan kita hidup mengalami berbagai macam naik dan turunnya. Supaya apa? Kita mau berubah, kita ditorong untuk bertumbuh. Sebagaimana firman Tuhan mengajarkan, Tuhan mengajar kita melalui segala sesuatu semakin serupa dengan Kristus Yesus. Dan di dalam Injil Yesus Kristus, Injil Tuhan, memang kita tidak mendapatkan kenyamanan. Tetapi Tuhan menjanjikan keamanan. Tidak nyaman seperti yang kita pikirkan. Tetapi di dalam genggaman tangannya, di dalam pemeliharaannya. Satu hal yang pasti, yaitu adanya keamanan. Yang artinya apa? Tidak ada satu hal pun di sekitar kita. Tidak ada satu hal pun yang sanggup memisahkan kita daripada kasih Kristus. Apapun itu, entah itu peperangan, entah itu konflik, dan apapun penderitaan apapun, tidak sanggup memisahkan kita daripada kasih-Nya. Yang artinya apapun yang terjadi, Dia tetap ada bagi kita. Dia ada di samping kita, di sisi kita, menyertai kita, menopang kita, menguatkan setiap kita. Sehingga kita mungkin tidak nyaman, tetapi kita aman di dalam Dia. Rekan-rekanku, saya belajar hal ini melalui pengalaman saya ketika saya masih kecil. Pada waktu saya masih kecil, saya seringkali diajak oleh orang tua saya selepas ibadah hari Minggu
untuk pergi berbelanja kebutuhan. Nggak setiap minggu sih, mungkin sebulan sekali, kadang-kadang mungkin 1,5 bulan sekali, pergi ke tempat perbelanjaan di Surabaya untuk kemudian berbelanja kebutuhan. Namun ketika orang tua saya mengajak, orang tua saya selalu meminta saya berjanji 2 hal. Yang pertama adalah janji supaya saya tidak minta apapun. Boleh ikut pergi, tetapi tidak boleh minta apapun. Yang kedua, harus senantiasa digandeng. Kalau lepas, maka akan dimarahi. Dan orang tua saya mengingatkan saya dengan cara begini. Nanti kalau kamu tidak digandeng, kamu lepas, kamu hilang, kapok. Nah, itu bahasa yang dilontarkan. Sekarang pun saya masih bisa terngiang-ngiang akan kata-kata itu. Janji enggak? Maka sebagai anak kecil saya janji-janji saja. Oke, saya mau. Maka kemudian kami pergi, saya khususnya pada waktu itu biasanya yang pergi adalah dengan mama saya, dengan ibu saya. Kami pergi, dan selesai turun dari becak, gitu ya. Lalu kemudian saya digandeng. Masuk ke tempat perbelanjaan awalnya oke-oke saja. Tetapi ketika diajak pergi berbelanja, pasti itu sesuatu hal yang saya cari-cari. Namanya anak pengen lihat mainan, pengen lihat sesuatu hal yang menyenangkan saya. Tapi justru diajak pergi ke tempat-tempat yang lain dan digandeng. Dan ketika saya mencoba untuk memperlambat supaya saya bisa menikmati etalase-etalase tersebut, orang tua saya langsung berkata, ayo cepat ikut, jangan lepaskan. Nanti kalau hilang kapok. Dan kemudian bilang, enggak, cuma lihat. Enggak usah lihat-lihat. Nanti kalau udah lihat, nanti minta. Nanti ngomel. Sudah enggak usah. Mending enggak usah lihat. Sampai saya merasa, kadang-kadang buat apa ikut ya? Kalau ikut enggak boleh lihat, apakah merem aja jalan? Kok rasanya juga aneh begitu. Sampai suatu kali kemudian ketika orang tua saya berbelanja gitu ya. Belanja ke tempat yang ya untuk keperluan rumah tangga lah. Beli panci, beli pokoknya peralatan-peralatan yang saya kadang-kadang juga enggak tahu namanya itu apa. Saya nunggu di sana, sementara orang tua saya berbelanja, tangan saya memang dilepaskan. Tapi dia berkata, diam di sini, jangan kemana-mana. Dan kebetulan pada waktu itu di seberangnya adalah tempat mainan. Maka saya awal-awal sambil melihat di tempat, sambil melihat dari seberang, ngelihat ke orang tua, saya coba geser sedikit. Semakin dekat ke tempat mainan, sambil melihat orang tua. Sambil geser lagi lihat tempat mainan. Lama-lama saya persis di depan toko mainan. Tapi saya sambil berjaga-jaga. Jadi ngeliat mainan, gak berapa lama noleh ke belakang, liatin orang tua, masih ada. Lihat lagi mainan, liatin orang tua, masih ada. Sampai satu momen ngeliatin mainan, lihat orang tua, sudah gak ada. Mama sudah gak ada. Dan di momen tersebut, apa yang tadinya menyenangkan bagi saya tidak lagi menganggap itu menyenangkan. Saya segera pergi ke tempat mama saya tadi berada. Saya mulai teriak, Ma, di mana kamu? Dan tidak ada. Karena mama saya juga sudah pergi. Mungkin dia juga lupa tadi bawa anak. Maka saya nangis. Saya sekitari toko itu saya puterin. Tidak ada orang tua saya. Saya nangis. Dan orang-orang di sekitar mulai mencoba untuk membantu. Di mana mamamu? Ayo pergi ikut saya. Saya tidak mau. Saya takut diculik. Saya takut hilang dan lain sebagainya. Saya mulai menyesali keputusan saya. Saya teriak. Mama. Saya tidak menemukan apapun. Sampai pada satu momen, satu masa. Ketika saya sambil nangis, sambil teriak. Lalu kemudian saya juga mendengar ada suara nama saya dipanggil Samuel. Saya kemudian merasa itu suara mama saya. Saya mulai keras teriak, Ma. Saya mendengar suara yang sama, Samuel memanggil. Dan saya mulai mencari. Sampai pada akhirnya saya melihat sosok mama saya dari kejauhan. Saya lari. Saya memeluk mama saya. Dan saya mendapatkan respon, kapok. Itu tetap diberikan sih. Kapok. Dan saya memang betul-betul kapok. Kenapa? Karena setelah itu saya yang mengulurkan tangan saya untuk digandeng oleh mama saya. Kemana? Ya terserah. Pokoknya ngikut dia. Apakah kemudian saya jadi suka pergi ke toko-toko yang dikunjungi? Enggak. Saya nyaman enggak? Enggak. Tapi saya tahu di dalam genggamannya saya aman. Saya kira percaya gambaran itu, pengalaman itu mengajar saya. Dan juga bisa mengajar setiap kita. Ketika kita mengikut Tuhan, bisa jadi keinginan-keinginan kita tidak terwujud. Tetapi kita aman. Karena apa? Kita di dalam genggamannya. Dan aman karena apa? Kita pasti melakukan sesuatu yang berhasil. Karena apa? Tuhan bekerja bersama dengan kita. Ketika kita melakukan pekerjaan berdasarkan kekuatan kita sendiri, nggak ada jaminan itu akan berhasil.
Tetapi kalau kita mengikut dia, kita mengizinkan diri kita ikut di dalam genggamannya, kita mengikuti perintah-perintahnya, kita menundukkan diri kita takluk di dalam kontrolnya. Dia bukan kontrol diri kita, bukan kuasa diri kita, tapi kuasanya. Maka apapun yang kita kerjakan bersama dengan dia adalah pekerjaan yang berhasil. Dan bukankah itu sesuatu hal yang baik dan lebih baik daripada kita menguasai diri kita sendiri dan belum tentu ada hasil baik yang kita dapatkan. Maka hari ini saya mengundang setiap kita mencoba. Apakah kita saat ini sedang mencoba menguasai diri kita sendiri? Apakah kita saat ini sedang mencoba melepaskan diri kita dari kuasa Tuhan? Mungkin bukan semua bagian kita lepaskan dari kuasa Tuhan. Mungkin ada bagian-bagian tertentu dalam sisi hidup kita. Mungkin area-area yang mungkin terkesan jauh dari area rohani. Mungkin bagian itulah yang kita mencoba untuk menguasai diri kita. Bisa jadi itu berbicara tentang hobi kita. Bisa jadi itu berbicara tentang pekerjaan kita. Bisa jadi itu berbicara tentang relasi kita. Bisa jadi itu berbicara tentang kehidupan personal kita. Adakah bagian di dalam kehidupan kita yang kita masih kuasai dengan tangan kita sendiri dan kita lepaskan dari kuasa Allah yang besar? Dan hari ini kalau kita mendapati diri kita berkata, ada bagian ini, maka undangan bagi setiap kita, maukah kita menyerahkan bagian-bagian tersebut kembali ke dalam kuasa Tuhan, supaya dia menolong setiap kita menjalani bagian tersebut dengan aman, memuliakan dia, mencapai tujuannya, dan berhasil. Apa yang menjadi respon kita? Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami menyerahkan diri kami. Kalau kami selama ini mencoba menguasai diri kami sendiri, kami tidak mau tunduk pada kuasa Tuhan. Tuhan tolong ampuni kami. Dan ajar kami mau belajar, rela melepaskan genggaman tangan kami, dan membiarkan genggaman-Mu yang menggenggam kami. Mungkin kami tidak mendapatkan kenyamanan seperti yang kami bayangkan. Mungkin kami tidak mendapatkan kepastian seperti yang kami inginkan. Mungkin kami tidak mendapatkan kestabilan seperti yang kami rindukan. Tapi kami tahu, di dalam Engkau, di dalam kuasa-Mu, Engkau akan menolong membentuk setiap kami semakin serupa dengan Engkau, sehingga kami semakin hidup di dalam Engkau, mengasihi Engkau, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan tolong dengar doa kami, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.